seorang manajer, katakanlah saya sebut adalah namanya Tono. Tono ini adalah seorang manajer kontraktor bekerja di perusahaan real estate yang membangun rumah. Nah, dia usianya udah 50 tahunan lebih dan dia udah bekerja di perusahaan itu hampir mungkin 20 tahun ya ilustrasinya. Nah, suatu saat Tono menghadapi atasannya. Dia bilang, "Bos, saya mau berhenti. Saya udah bosan kerja di sini, saya udah terlalu lama." Nah, Tono ini punya satu sifat, suka mengeluh, suka menyalahkan orang lain, ya, suka berasumsi negatif, suka berpikiran negatif, ya, sehingga semangat kerjanya juga nggak terlalu bagus selama dia bekerja. Jadi hampir 20 tahun bekerja itu ya prestasinya biasa-biasa aja. Nah, ketika dia bilang sama bosnya bahwa dia mau berhenti, bosnya bilang satu hal, "Tono, sebelum kamu berhenti, satu tugas lagi buat kamu, yaitu apa? Bangun satu rumah lagi untuk saya." Waktu Tono mendapatkan instruksi itu, dia kembali lagi ke sifat aslinya, mengeluh. Ya, dia nggak berani menolak atasannya, tapi di dalam hatinya dia mengeluh, dia protes. Ya, jadi ketika dia keluar dari ruangan bosnya, ya sumpah serapah di dalam hatinya. Orang mau berhenti, dikasih tugas lagi. Ya, nggak ada yang enak ya saya kerja di tempat ini. Dia grumbling, dia mengeluh terus menerus. Tapi akhirnya dia bangun itu rumah. Nah, setelah sekian bulan dia membangun rumah itu sambil komplain, ya, sambil berpikiran negatif, sehingga dia tidak membangun rumah itu dengan sepenuh hatinya. Dan akhirnya singkat cerita rumah itu jadi. Dan ketika rumah itu jadi, dia serahkan kunci ini kepada bosnya dan dia bilang begini, "Bos, ini nih udah jadi nih rumahnya." Dan kemudian bosnya melakukan inspection dan dia lihat rumahnya memang nggak bagus, banyak retakan, hasilnya nggak memuaskan, sangat jelek menurut penilaian si bosnya. Kemudian kuncinya dia pegang si bos ini, dia panggil si Tono. Dia bilang gini, "Tono, sebagai ucapan terima kasih kepada kamu selama kerja di tempat kami, rumah ini adalah menjadi milik kamu. Ini kuncinya buat kamu." Wah, si Tono kaget sekali. Jadi sangat menyesal sekali. Andaikan dia tahu bahwa rumah ini akan menjadi miliknya dia akan membangun sebaik-baiknya, akan sesempurna mungkin, akan sedetail mungkin, akan seserius mungkin, akan menggunakan sepenuh hatinya. Tapi dia tidak melakukan hal itu dan dia sangat menyesal. Nah, teman-teman, apa sih yang ambil kita learning point dari cerita ini? Seringkali dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita dapat opportunity, kita dapat kesempatan untuk bisa berhasil, kita bisa dapat kesempatan untuk sukses. Tapi peluang itu tidak pakai dengan baik. Kita dapat kepercayaan dari atasan, kita dapat kepercayaan dari rekan kerja kita, tapi kita tidak gunakan dengan baik. Kita seringkali berpikiran negatif, kita seringkali berasumsi negatif, seringkali kita tidak kerja dengan sepenuh hati. Kita mengeluh, kita menyalahkan, dan kita kerjanya akibatnya asal-asalan. Dan ada tiba waktunya ketika kita menabur perilaku dan cara berpikir seperti itu. Ketika kita udah usia 55 tahun dan kita pensiun, kita akan menerima kunci rumah yang kita bangun selama karir kita. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, saya mau tanya Anda mau membangun masa depan Anda seperti apa? Masa depan Anda adalah seperti rumah yang Anda akan terima. Anda mau membangun yang asal-asalan atau Anda mau membangun dengan sepenuh hati? Anda mau lakukan yang terbaik atau Anda mau buang waktu hanya mengeluh dan menyalahkan berbagai pihak? Pilihan ada di tangan Anda. Anda mau membentuk rumah Anda seperti apa? That's your decision. Please choose a right decision. Saya Freddy Leon.